Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Puji syukur alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Ngobrolin tentang aritmia atau disritmia, yaitu gangguan irama jantung gitu ya. Jadi aritmia dan disritmia itu istilah yang sama gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, jangan lupa dulu sebelum mendengarkan cerita gitu ya, cerita atau obrolan kita hari ini untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan dan yang menjadi eh, harapan kita ke depan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan berdoa masing-masing. Oke. Aritmia. Jadi kalau aritmia, ngomongnya aritmia berarti ingat gelombang EKG ya, PGRST. Ya, oke, PGRST. Nah, gelombang itu jangan lupa termasuk di dalamnya adalah eh, sandapan, terus kemudian kertas EKG itu jangan lupa. Terus normal-normalnya itu juga jangan lupa. Mungkin sudah diajarkan ya, sudah teman-teman sudah belajar terkait dengan normal dan tidak normalnya gitu ya. Jadi saya tidak membahas terlalu banyak. Oke ya, lanjut saja. Nah, ini kita ke sistem konduksi jantung. Kan kita sudah ke belajar tentang anatomi dan fisiologi jantung. Mungkin teman-teman ini sudah hafal ya, atau Bapak Ibu sudah hafal semua sehingga saya tidak usah bercerita banyak gitu ya. Sistem konduksi jantung itu seperti apa? Ini kita hanya mereview atau merefresh kembali yang sudah pernah kita dapatkan gitu ya. Sehingga ya wis hanya membaca saja ya. Yang pertama ya apa? SA node gitu ya. SA node itu adalah sumber listrik jantung. Ibaratnya dia adalah PLN gitu ya. Nah, SA node ini adalah memiliki rate 60 sampai 100 kali per menit gitu ya SA node. Nah, kurang lebih lokasinya ada di sana ya, di dekat dengan vena cava superior gitu ya. Nah, diingat-ingat plus minusnya di sana ya, dia dekat di atrium kanan gitu ya. Nah, sinyal atau listrik ini dihantarkan selanjutnya ke atrioventrikular atau AV node gitu ya. Nah, di AV node ini sinyal atau kecepatan listrik tadi yang dihantarkan oleh SA node itu diturunkan. Tujuannya apa? Ya nanti kalau dia kontraksinya sama di atas dan di bawah, maka darah tidak bisa masuk ke ventricle gitu ya. Akhirnya diturunkan dulu sehingga pas SA node jalan itu akan mengakibatkan fase kontraksi pada atrium. Jadi artinya kedua atrium tadi itu berkontraksi gitu ya. Atau atrial atrial apa namanya depolarisasi gitu ya. Jadi dia melakukan kontraksi. Nah, setelah dia diturunkan kecepatannya, maka dialirkan melalui bandel His gitu ya, mencapai ke serabut Purkinje yang ada di ventrikel kanan dan kiri gitu. Nah, perjalanan tadi dari SA node untuk sampai ke AV node itu dia melalui serabut-serabut atau serabut listrik penghantar. Yang pertama adalah yang depan sendiri, itu bagian anterior internodal ya, traktus internodal anterior gitu ya, yang pertama. Yang ke tengah itu berarti yang ada di bagian medial dan yang bawah adalah di bagian posterior. Jadi kelihatannya itu yang eh, kalau secara dua dimensi itu yang posterior kelihatan di depan, tapi kenyataannya adalah yang itu adalah yang di bagian belakang. Jadi yang anterior itu yang di depan gitu ya. Nah, selain itu untuk menjalar sampai ke atrium kiri itu dia melalui namanya Brahman gitu ya. Internodal Brahman atau Brahman bandel atau bandel Brahman gitu bahasa Indonesia. Dia sampai ke apa namanya atrium kiri ya, dia menghantarkan impuls ke sana. Nah, nanti salah satunya ya kalau misalnya di bagian posterior internodal di bagian Brahman itu pada kasus-kasus tertentu, pada beberapa kondisi klinis tertentu dia bisa mengakibatkan terjadinya preeksitasi. Preeksitasi itu apa artinya? Artinya dia mengeluarkan impuls tambahan gitu ya. Jadi seharusnya tidak ada tetapi dia muncul. Seharusnya listrik itu kan hanya dari S anode, AV node dan serabut Purkinje. Kalau S anode atau PLN mati maka akan diganti oleh
apa namanya, AV node atau sebagai diesel atau gensetnya gitu ya. Nah, kalau gensetnya rusak, dia akan diganti oleh serabut Purkinje sebagai power bank gitu. Nah, itu yang ada di sistem konduksi tubuh jantung kita gitu ya. Sehingga kalau PLN rusak atau PLN terjadi gangguan tetap bisa terhandle. Ya, karena PLN itu yang paling maksimal gitu ibaratnya. Eh, Otomatis yang dikeluarkan hasilnya juga akan berbeda. Iramanya juga jelas akan berbeda gitu ya. Nah, dari S anode itu mengeluarkan gelombang P. Kontraksi atrium kanan dan kiri itu mengeluarkan gelombang P saat kita melakukan perekaman EKG gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian sebelum dari S anode sampai ke bandel sorry sampai ke serabut Purkinje itu melalui bandel branch gitu ya, yang ada di kanan dan ada di kiri. Oke. Nah, selanjutnya Allah itu juga luar biasa ya memberikan kita agar jantung kita itu tidak usah diperintah masa pas kita tuh tidur gitu. Jantung kita ikut tidur kan ya lucu ya kita berangkat gitu ya ke balik papan tanda kutip ya. Nah, itu kan nggak mungkin, sehingga Allah dengan kekuasaannya memberikan sifat sel jantung itu yang pertama adalah otomatisasi. Jadi dia tidak usah diperintah, ya otomatis akan mengeluarkan listrik jantung gitu. Mengeluarkan listriknya untuk membuat jantung itu berkontraksi gitu ya. Nah, lanjutannya adalah eksitasi. Jadi dia akan bisa mengeluarkan impuls terus-terusan dan dia bisa dirangsang gitu ya. Nah, karena bisa dirangsang memiliki listrik, maka dia juga ototnya bisa menghantarkan listrik kecuali terjadi blok atau terjadi gangguan pada struktur otot jantung itu sehingga dia konduktivitasnya atau hantarannya itu menjadi terganggu. Nah, kalau terganggu, berarti dia akan mencari sel yang lain yang tidak terganggu. Nah, disitulah yang akan mengakibatkan perubahan aritmia atau perubahan eh, gelombang EKG pada saat kita melakukan perekaman gitu ya. Nah, berikutnya adalah mampu berkontraksi karena adanya listrik, maka jantung kita bisa berkontraksi sehingga darah bisa dipompakan keluar dari jantung seperti itu. Ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya like and subscribe, komen sangat dibolehkan. Jadi jangan lupa untuk eh, apa mensupport saya gitu ya agar semangat untuk berbagi cerita gitu ya. Jadi tidak berbagi ilmu karena saya bukan seorang yang berilmu gitu ya. Saya juga masih mencari ilmu yang lebih baik agar bermanfaat dan bisa dibagi kepada teman-teman yang lain. Oke, lanjut ya. Nah, ini sistem kondisi jantung. Ceritanya seperti ini. Jadi listrik yang ada di dalam tubuh kita, ya seharusnya kalau kita mau mempelajari sistem konduksi jantung itu juga kita harus ingat siklus jantung, harus ingat elektrofisiologi jantung. Tetapi saya di sini karena membahasnya tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan aritmia, saya tidak sejauh itu ya. Nanti kita tidak selesai-selesai gitu ya pembahasannya. Nanti suatu saat saya bahaskan terkait dengan eh, apa namanya elektrofisiologi jantung atau siklus jantung gitu ya dari mulai istirahat sampai dia berkontraksi dan kembali beristirahat. Nah, ibaratnya sekilas seperti ini. Jadi, sinyal listrik yang ada di S anode itu menjalar gitu ya ke Brahman untuk menuju ke atrium kiri dan di internodal posterior, anterior maupun medial untuk sampai ke AV node gitu ya. Nah, itu terjadi kontraksi. Ya, terjadi kontraksi. Pas saat kontraksi muncullah gelombang P. Gitu ya. Nah, selanjutnya sinyal tadi dia akan menjalar untuk masuk ke S anode. Nah, ini kalau teman-teman yang ke bawah tadi sudah muncul ya. Nah, selanjutnya sinyal yang dikirim dari S anode melalui internodal. Internodalnya itu akan menuju ke AV node. Nah, di AV node ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sinyal listrik yang besar akan diturunkan gitu ya, diberikan trafo di sana sehingga dia tidak membuat kebakaran di rumah gitu ya.
Nah, ini fungsinya dari AV node. AV node ini listriknya lebih kecil, dia hanya mengeluarkan 40 sampai 60 kali per menit gitu ya. Tujuannya apa dia redam? Diredam biar yang ada di ventricle, darah yang ada di ventricle itu mengalir ke dalam dari darah yang ada di atrium itu mengalir ke ventricle. Nah, saat hal tersebut ya, biar mengalir, maka otomatis katup mitral dan katup tricuspidalis itu terbuka. Gitu ya. Karena terbuka, darah masuk. Gitu ya. Nah, karena darah sudah masuk, ya, darah masuk tadi kedua katup tadi membuka, itu namanya adalah ventricle filling, jadi terisi gitu ya pada fase ventricle filling. Saat darah sudah penuh, sudah masuk seluruh ke ventricle kanan dan kiri, maka kedua katup akan menutup. Ya, ini disebut isovolumetric. Ya, isovolumetric. Setelah itu akan berlanjut ke isovolumetric kontraksi, di mana ventricle akan berkontraksi untuk mengeluarkan darah menuju ke aorta dan menuju ke paru-paru kalau yang ventricle kanan, gitu ya. Nah, setelah dia darahnya keluar, maka terjadilah volume isovolumetric relaksasi, ya. Jadi dia darahnya ventrikelnya terjadi peristirahatan pada fase istirahat. Itu muncullah gelombang T. Dan saat tadi fase kontraksi, ventricle kontraksi itu akan mengeluarkan gelombang kompleks QRS. Gitu ya. Semoga paham sampai sini. Jangan mumet. Kalau masih bingung, boleh dipelajari kembali. Boleh bertanya juga. Boleh kok, sangat dibolehkan bertanya. Boleh japri, boleh tanya di kelas, boleh tanya di langsung di kanal YouTube. Sangat diperbolehkan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih mengulang ya, gelombang EKG. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa saat S anode mengeluarkan sinyalnya itu akan membuat kontraksi atrium. Kontraksi atrium saat kita merekam itu muncul gelombang P. Nah, normal gelombang P itu tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil ke atas maupun ke samping, ya enggak? Ya, ingat di kita saat melakukan perekaman itu ada kertas EKG satu ke atas menandakan voltase, ya, ke arah atas menandakan voltase dan ke samping atau horizontal itu menandakan kecepatan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu, diingat-ingat kembali standar perekaman normal pada kertas EKG atau pada mesin EKG, sehingga pas saat membaca semua orang itu mampu membaca, oh maksudnya ini gitu ya. Nah, gelombang QRS atau sering disebut dengan kompleks QRS itu adalah hasil kontraksi dari ventricle kiri dan kanan. Sedangkan gelombang T itu adalah dari relaksasi ventricle. Nah, kapan relaksasi atrium? Relaksasi atrium itu tidak terlihat karena besarnya energi yang dikeluarkan oleh ventricle untuk berkontraksi. Begitu. Ya, jadi dia ketutup. Oke ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ini kertasnya ya. Kertasnya dilihat ini adalah gelombang P ya, ini normalnya ada yang di tulisan angka 5 ini, kalau di bagian bawah itu di situ dituliskan bahwa gelombang P, nah ini tidak lebih dari 0,04 sampai 0,12 itu adalah panjangnya ya. Nah, panjang dan tingginya itu kurang lebihnya adalah sama seperti itu. Untuk yang gelombang T itu normalnya adalah 0,16 detik. Diingat-ingat, berarti dia memanjangnya yang terlihat ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah QT interval. Ini bisa memanjang juga ya. Normalnya adalah 0,34 sampai 0,43. Diingat-ingat ya. Nah, normal dari satu kotak ini berapa? 0,04 atau 0, berapa?
diingat-ingat kembali, sepertinya segitu ya. Nah, silahkan. Terus kemudian pada yang nomor 3 itu adalah menggambarkan segmen ST ya, segmen ST. Ini yang nomor 3 adalah segmen ST. Normalnya dia adalah isoelektris dengan 0,12 detik ya. Normalnya dia isoelektris. Normal isoelektris artinya apa? Lurus, jika ditarik garis lurus itu dia lurus dengan sebelum Q itu ya. Jadi dia tidak boleh naik atau elevasi, tidak boleh turun atau depresi. Jadi dia harus lurus gitu ya, isoelektris. Lihat, perhatikan nomor 2 itu adalah menggambarkan kompleks IRS. Normalnya adalah 0,06 sampai 0,10, tapi ada yang mengatakan 0 sampai 0,06 sampai 0,12 itu boleh gitu ya. Nah, kalau 0,06 itu berarti 1,5 kotak kecil gitu ya, sampai 0,12. Itu berarti berapa? Tinggal kalikan 3 ya, 3 kotak kecil gitu ya. Terus kemudian yang nomor satu itu adalah interval PR. Interval PR itu adalah normalnya adalah 0,12 sampai 0,20. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Awal gelombang P sampai awal gelombang R itu adalah interval PR. Jadi jangan sampai salah. Oke. Nah, normalnya sudah saya sebutkan di situ. Nanti kalau masih bingung boleh di-pause dulu videonya sehingga teman-teman bisa membaca atau membaca buku yang lain yang relevan juga boleh, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, definisinya apa? Yang seperti saya sampaikan sebelumnya, merupakan gangguan detak jantung dan kelainan irama. Artinya apa? Irama jantung yang tidak normal. Nah, irama jantung normal itu apa? Sinus, gitu ya. Sinus rhythm itu adalah irama normal dari jantung. Ada gelombang P diikuti dengan kompleks QRST dalam batas normal yang seperti saya sebutkan pada slide sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan irama sinus. Nah, selain itu disebut dengan aritmia, apapun itu ya. Aritmia bisa bradikardi, bisa takikardi ya. Nah, ini jika berdasarkan detak jantung. Tapi kalau berdasarkan lokasi ya beda lagi gitu ya. Kalau berdasarkan lokasi berarti balik lagi ke SA node, AV node, atrial, terus kemudian supraventrikuler, terus kemudian ventricle, itu adalah yang berasal dari asalnya. Kategori berdasarkan dari asalnya. Tapi kalau berdasarkan bradikardi atau takikardi, nah itu tinggal menyesuaikan sinus takikardi berarti masuk takikardi. Tapi iramanya sinus hanya saja iramanya cepat, lebih dari 100 gitu kan. Itu yang takikardi. Kalau bradikardi berarti di bawah 60 itu yang masuk SA gitu ya, gangguan SA. Nah, jenisnya itu ya aritmia itu ada gangguan pembentukan impuls dan ada gangguan hantaran. Kalau saya mempelajari ini seperti ini lebih mudah ya. Kalau impuls berarti ada listrik atau pembentukan sumber listrik, yaitu ada berarti kemungkinan ada berapa? Ada SA node, AV node dan ventricle, yaitu serabut Purkinje. Nah, balik lagi ke referensi yang dibaca oleh teman-teman. Mau mengikuti yang mana boleh. Ya, yang pertama adalah sinus aritmia. Sinus aritmia itu adalah dia tidak teratur saja. Jadi jarak antara R ke R, ini bisa dibaca di bawahnya itu ya. Antara R ke R itu dia ada yang memanjang, ada yang pendek gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan sinus aritmia. Mau dihitung dari R ke R atau P ke P itu boleh. Yang penting panjang R ke R atau P ke P itu tidak sama atau tidak simetris gitu. Panjangnya tidak simetris, maka itu disebut dengan sinus aritmia. Nah, ini biasanya juga nggak masalah. Terutama pada atlet atau pada orang yang gemar berolahraga, biarin aja. Ya. Terus kemudian, nah ini sering pada anak-anak dan dewasa muda. Respirasi menyebabkan rangsangan vagal sehingga mengakibatkan variasi dari interval PR. Nggak masalah ya. Terus kemudian yang kedua adalah sinus takikardi. Nah, sinus takikardi ini sudah saya sampaikan tadi. R ke R itu
sama reguler. Jadi jaraknya R ke R atau interval R ke R atau interval P ke P itu jaraknya sama, panjangnya itu sama. Kalau misalnya 10 kotak besar berarti dia 10 kotak kecil, maka dia 10 kotak kecil antara R itu jaraknya sepanjang itu. Gitu. Itu disebut dengan sinus takikardi. Gitu ya. Saya tidak mengajarkan cara menghitung nadi karena itu di kompetensi untuk skill lab-nya. Ya, di sini jadi saya hanya membahas terkait asuhan keperawatannya saja. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, beatnya seperti itu. Di atas 100 disebut dengan takikardi, di bawahnya disebut dengan bradikardi. Walaupun nanti pas saat di ventricle itu nanti ada irama yang berbeda. Oke, lanjut ya, Kak. Nah, ini penyebabnya adalah hipoksia karena kita kekurangan oksigen, maka jantung kita akan berusaha untuk melakukan kontraksi lebih cepat. Hiperkalemi, ingat kalium itu sebagai sumber listrik. Nah, ini ya, makanya saya menyampaikan adalah kita harus paham terkait dengan elektrofisiologi jantung. Kembali ke sana, gitu ya. Oke, baik. Hipoglikemi. Hipoglikemi juga sama. Kenapa bisa menyebabkan seperti itu? Ya karena jumlah energi atau nutrisinya itu kurang, maka harapannya adalah kalau berkontraksi semakin cepat, ya terpenuhi. Harapannya seperti itu. Tapi karena dalam kondisi hipoglikemi, ya nggak bisa memenuhi, maka tetap harus diberikan glukosa gitu ya, di luar. Biasanya dikasih dextrose gitu, 1 flash. Boleh, biasanya sudah kembali. Tapi nanti ya jangan lupa, yang memang dia kurang ya kita berikan dextrose, tapi kalau tidak ya nggak usah gitu ya. Hiperkalsemi sama, nah sama dengan NaCl, CaC itu adalah gangguan elektrolit ya, itu salah satu penentu dari elektrofisiologi jantung itu adalah adanya elektrolit. Jadi imbalance elektrolit itu akan mengakibatkan gangguan irama jantung. Ya, paham ya sampai sini ya. Terus kemudian, nah ini hiperkalemi, terus kemudian hipomagnesium. Nah, kalau di dalam pemeriksaan laborat itu biasanya adalah elektrolit CAMG, URCR, biasanya disambungkan seperti itu, tapi nggak semuanya, tergantung dari DPJP atau dokter penanggung jawabnya. Ya. Terus kemudian adanya perdarahan. Perdarahan itu juga akan mengakibatkan kontraksi jantung semakin cepat dibandingkan dalam kondisi normal. Shock, hal yang sama, kehilangan cairan ya, perdarahan itu kan kehilangan darah atau kehilangan cairan. Shock itu adalah gangguan perfusi. Dianggapnya adalah kita kekurangan darah sehingga jantung kita berkontraksi lebih cepat seperti itu ya. Oke. Terus kemudian sepsis ya, sepsis itu berarti gangguan metabolisme karena kita kekurangan oksigen untuk sel-sel yang sedang diinvasi oleh bakteri gitu ya. Nah, kemudian hipertiroid ini biasanya pasien juga seperti itu, pasiennya klinisnya kurus, terus kemudian detak jantungnya meningkat seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah sinus bradikardi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau bradikardi berarti iramanya normal semua, kok ada P, ada gelombang P diikuti kompleks RST. Hanya saja dia rate-nya itu kurang dari 60 beat-nya atau heart rate-nya atau nadinya kurang dari 60 sehingga dia akan disebut dengan sinus bradikardi. Kalau ada gelombang P normal tadi ya, tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil atau kurang dari itu, maka itu disebut dengan iramanya berasal dari irama SA node. Tapi kalau tidak dari situ berarti kemungkinan P-nya berarti bisa berubah. Ya bisa kan iramanya kalau misalnya bukan dari SA maka dia menurun seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini biasanya sering terjadi pada pasien usia lanjut dengan penyakit jantung. Yalah, namanya juga lansia sudah degeneratif gitu ya. Ya, nanti kalau sampai berarti nanti kita teruskan. Nanti saya punya cerita sekilas ya kalau sudah masuk ke bagian blok ya. Nah, berikutnya adalah sinus rest. Nah, sinus rest ini karena istirahat ya terserah yang mau istirahat mau sejam mau 2 jam suka-suka dia gitu ya. Nanti ada perbedaannya dengan blok gitu ya. Nah, perhatikan yang memanjang ini adalah ya garis biru yang memanjang panjang ini adalah dia yang
dia lagi rest gitu ya. Kalau yang pendek ini adalah normalnya ya, normalnya jarak P ke P-nya ini normal ya. Tapi kalau yang pemanjang ini adalah dia namanya lagi rest. Pada hiperkalemi ya imbalance imbalance apa namanya elektrolit ya. Terus kemudian six sinus dysfunction. Jadi SA-nya itu gak berfungsi, terjadi gangguan pada SA node. Bisa terjadi ya pada pasien-pasien dengan autoimun. Biasanya seperti itu ya. Nah, terus kemudian hipoksia sama ya, hipoksia karena sudah kelelahan. Biasanya kalau awalnya kan orang itu lari, lama-lama kalau lari tidak menangkap daku gitu ya. Ya ibaratnya ya sudah lelah. Karena sudah lelah maka ya molor istirahat sih gitu ya. Nah, hipoksia seperti itu. Efek-efek samping dari obat-obat beta blocker, terus kemudian obat-obat digitalis itu juga akan mengakibatkan efek sampingnya salah satunya adalah bradikardi. Oke, nah sekarang kita ke atrium. Tadi sudah di SA, nodus ya. SA node, terus kemudian sekarang ke atrium. Atrium berarti kita bayangannya adalah di atrium kanan dan kiri ya kita berpikirnya. Nah, sekarang adalah atrial takikardi. Ini tidak semuanya saya keluarkan, tidak saya sebutkan semuanya ya, karena kalau disebutkan itu kita nggak selesai-selesai nanti pembahasannya ya. Jadi teman-teman boleh request kita mau belajar atau kita mau diskusi terkait apa, sehingga kita bisa cerita kembali gitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah atrium itu ada atrial takikardi. Atrial takikardi berarti nih P-nya pendek-pendek ya, pendek-pendek gitu ya. P-nya pendek-pendek, dia lebih awal munculnya gitu ya. Nah, gitu. Terus ini diakibatkan oleh digoxin itu adalah sebenarnya digunakan untuk menurunkan rate pada pasien-pasien yang memiliki rate atau heart rate-nya tinggi. Biasanya langsung diberikan digoxin. Nah, ini dalam kondisi tertentu itu digoxin bisa mengakibatkan toksisitas pada tubuh kita sehingga dia mengakibatkan terjadinya atrial takikardi gitu ya. Nah, itu tapi belum sampai di AV node gitu ya. Itu masih di atrium, paham ya? Jadi di atrium itu kan ada SA node dan AV node. Nah, atrium irama atrium sendiri itu masih ada di antara itu tapi belum masuk di AV node gitu ya. Terus kemudian penyakit jantung koroner, penyebabnya hipoksia ya sama ya, alkohol, terus kemudian gangguan metabolisme, seperti DM dan kawan-kawannya, terus kemudian kafein ya, terus kemudian kokain. Nah, ini sama. Ingat kafein itu akan mengakibatkan detak jantung semakin meningkat. Oke, atrial flutter. Nah, perhatikan dengan yang sebelumnya tadi ya, yang tadi adalah takikardi, yang ini adalah flutter. Berarti karena atrium, maka yang kita lihat adalah gelombang P. Coba perhatikan gelombang P-nya nggak jelas ya. Ya bisa jadi yang ini, dia tetap reguler ya, karena dia masih ada di atrium gitu ya. Tapi beatnya yang menjadi lebih cepat ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini biasanya karena hipertensi, terus kemudian penyakit jantung koroner, kardiomegali, terus kemudian kardiomegali itu yang sering terjadi adalah di kedua ventricle ya, sehingga atriumnya ya seperti itu gitu ya. Oke, terus ini yang ada salah satunya lagi adalah penyebabnya alkohol, terus gangguan katup mitral. Jadi katup berarti ada regurgitasi, ada stenosis. Kalau yang regurgitasi itu pas atrium atau ventrikelnya berkontraksi, darah yang tadinya misalnya di ventrikel keluar ke harusnya adalah ke mana namanya aorta, itu dia kembali lagi. Sebagian ada yang masuk ke atrium kiri gitu. Nah, itulah yang regurgitasi. Kalau stenosis dia tidak bisa membuka katup mitralnya ya, susah atau berat untuk dibuka. Oke. Lanjut ya. Lanjutannya kafein terus kokain itu juga sama penyebabnya. Nah, sekarang adalah atrium fibrilasi atau atrial fibrilasi ya. Atrial fibrilasi ini sering ditemui banget
sering banget ditemui pada pasien-pasien yang gangguan katup juga ada ya, seperti yang tadi itu ya. Nah, pasien saya itu AF, AF. Ini pasiennya sebenarnya sudah mau pulang, tapi ternyata dia ngos-ngosan. Ngos-ngosan sih nggak kelihatan, kalau pas kita perhatikan benar-benar baru detail kelihatan. Terus karena dia ngomongnya juga nggak ada masalah, yo kita rekam EKG-nya, ya betul gambarannya adalah AF. Nah, karena AF maka ya rate-nya kan tinggi tuh fibrilasi, ya. Rate-nya itu tinggi. Dia biasanya diikuti dengan rate-nya tinggi. Ini kemarin akhirnya adalah pasiennya dikasih apa itu namanya? Atrial fibrilasi ini banyak macamnya sebenarnya, tetapi saya yang membahasnya adalah yang segeneral saja. Pasien ini ternyata dengan rate tinggi itu dikasih digoxin. Digoxinnya setengah ampul, ya setengah ampul diinjeksikan dalam 10 cc di apa namanya, dibolus pelan selama 10 menit kurang lebihnya. Ya, karena efeknya terlalu cepat tadi sehingga ya kita menginjeksikannya pelan-pelan ya. Itu yang mengerjakan perawat ya. Kalau ada residen ya ada, tetapi biasanya tetap yang ngerjain kita gitu ya. Oke. Nah, ini penyebabnya adalah pasien-pasien yang memiliki riwayat hipertensi. Betul, pasiennya itu tekanan darahnya 160 per 104, 157 per 90 ya segitu-gitu terus. Turun-turun 40 gitu ya palingan. Nah, jadi tolong dijaga kondisinya masing-masing, jangan sampai terjadi hipertensi. Terus kemudian saya juga dapat kabar dari teman sejawat yang ada di Jogja. Ini lillahi semoga husnul khotimah, juga penyebabnya adalah AF gitu ya. AF bisa kok diatasi insya Allah, tapi ya itu tadi ternyata teman saya itu menolak sehingga endingnya apa? Nyowes kebalik papan, semoga husnul khotimah saja. Oke, lanjut ya. Kardiomegali ya. Terus kemudian kardiomiopati. Nah, ini yang hati-hati. Saya juga pernah menemukan pasien usia 7 tahun tapi ternyata sudah kardiomiopati. Mungkin sekarang sudah kebalik papan karena sudah tidak kembali ke tempat saya. 7 tahun apa 12 tahun. Banyak soalnya kalau di tempat-tempat saya itu pasien-pasien dengan kardiomegali, kardiomiopati gitu ya. Pankardiomegali itu kan luar biasa sekali ya. Tapi gimana lagi ya. Wow, alam. Kita hanya bisa belajar dan mendapatkan ilmu dari hal-hal semacam itu. Oke, abnormal katup jantung jelas. Terus kemudian perikarditis. Perikarditis ini adalah peradangan pada perikard atau pembungkus otot jantung yang paling luar. Terus kemudian pada pasien-pasien dengan DM high risk banget. Nah, ini pasien saya yang saya ceritakan tadi itu juga pasien yang memiliki DM gitu ya. Nah, biasanya pas ada pasien-pasien DM itu susah untuk kontrol, itu loh yang menjadi permasalahan. Karena bosen minum obat. Nah, tapi kalau misalnya pola makannya bagus, dietnya teratur sesuai dengan anjuran, insya Allah ya dia tidak akan jatuh ke lubang apa namanya, terjadi muncullah komplikasi gitu ya. Enggak, tetapi ya itu tadi, orang karena sudah merasa sehat, merasa lebih baik, pengen pulang biasanya kalau pas perawatan di rumah sakit. Nah, itu iman sekali gitu, apalagi di era BPJS ini kan free gitu ya. Nah, tolong dimanfaatkan gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang kita ke Avenut gitu ya. Nah, disebut dengan irama jangsenal. Karena jangsenal tadi rate-nya adalah 40 sampai 60 ya. Terus itu yang disebut dengan jangsenal. Ya. P karena dari Avenut berarti bukan Avenut ya, bukan SA yang megang, maka gelombang P-nya tidak ada. Atau bisa terbalik atau juga P setelah gelombang kompleks RS. Biasanya seperti itu. Ya, irama jangsenal atau Avenut berarti SA notnya sudah tidak berperan, maka yang muncul atau yang bertanggung jawab adalah Avenut. Karena Avenut maka gelombang P-nya hilang atau terbalik di depan atau muncul setelah kompleks QRS. Itu adalah ciri dari jangsenal. Gampang toh? Oke. Gampang. Nah, ini penyebabnya adalah ini. Terus kemudian hiperkalemi, penyakit kronik pada pasien dengan PCK, kardiomiopati, abnormal katup jantung, penyakit jantung rematik, hipoksia, Sixinus syndrome. Jadi penyebabnya plus minusnya akan sama gitu, ya, kurang lebihnya.
Nah, ini kalau yang junctional itu ada junctional rhythm, rate-nya segitu. Kalau lebih dari 60 sampai 100 itu disebut dengan accelerated junctional rhythm. Tapi kalau lebih dari 100 disebut dengan junctional tachycardia. Paham ya? Accelerated itu 60 sampai 100, jika lebih dari 100 itu disebut dengan junctional tachycardia. Next. Oke, nah sekarang kita ke supraventrikuler. Supraventrikuler itu sebenarnya ada VES, tapi saya bahasnya adalah supraventrikular tachycardia saja ya, supraventrikular tachycardia. P-nya gimana ya? Semakin sempit atau tidak kelihatan karena sudah di supraventrikular, tetapi dia pokoknya dia di atas ventricle gitu ya, tapi tidak tahu lokasinya di mana kalau SVT itu. Ya. Nah, SVT ini adalah reguler, beat-nya itu lebih dari 250 ya. Terus kemudian ya itu tadi kompleks IRS-nya menyempit atau kadang normal, tetapi yang jelas adalah interval PR-nya menyempit atau sulit kelihatan dan gelombang P-nya biasanya tidak ada. Ya, ya beda ya dengan WPW ya. Dengan WPW sindrom itu berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, penyebabnya adalah merokok. Hati-hati ya merokok itu ya. Merokok itu merusak endotel vaskuler ya. Terus kemudian alkohol, stres fisik maupun emosional. Nah, ini pengalaman ya. Pasien saya mau dilakukan kateterisasi jantung ya. Perempuan usia 43 atau 46. Cemasnya berlebih sehingga dia mengakibatkan terjadinya SVT. Nah, SVT itu penata laksanaannya apa? Dilakukan kardioversi gitu ya. Nah, karena pasiennya ini stresnya luar biasa, akhirnya dibalik lagi. Setelah kembali ke ruangan, pasiennya jadi tenang. Ya, akhirnya dijadwalkan ulang yang kedua, hasilnya sama, pasiennya juga mengalami SVT, akhirnya balik lagi sampai 3 kali, akhirnya pasien dipulangkan hanya diberikan obat-obatan saja. Ya gimana? Nggak bisa. Ya, yang bisa dilakukan adalah konservatif saja dilakukan pemberian obat-obatan karena untuk tindakan nggak bisa pasiennya. Oke, lanjut ya. Nah ini faktor resikonya adalah perempuan beresiko 2 kali lipat dibandingkan dengan pada laki-laki. Terus kemudian penata laksanaan seperti ini jika stabil pasiennya boleh falsafa manuver atau karotis massage ya. Kalau falsafa manuver pasiennya disuruh ngegen tahan nafas 10-15 detik terus dikeluarkan jika pasien stabil. Tetapi kalau jika tidak stabil, segera lakukan kardioversi seperti yang saya sampaikan ya. Jika pasien dewasa 100 sampai 200 joule ya. Itu dengan bifasik ya. Terus kemudian pada anak-anak itu 0,5 sampai 1 joule per kilogram berat badan. Nah, masalahnya lagi itu kalau pada pasien-pasien seperti ini itu kebanyakan tidak stabil intinya ya. Akhirnya kalau misalnya pasien kita pengen yang lebih aman itu sebenarnya adalah ya obat-obatan atau dilakukan falsafa manuver, tetapi kalau di klinis biasanya langsung di kardioversi, pasien ditidurkan gitu ya. Dan itu akan lebih cepat bermanfaat atau berefek gitu ya. Ya, itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang iramanya ventricle. Ya, sekarang kita sudah di ventricle. Tadi di atas ventricle gitu ya. Di atas ventricle berarti ada VS, ventricle extrasystole, tapi tidak saya munculkan. Itu tambahan saja. Ya. Nah, ventricle ini iramanya adalah idioventrikular. Idioventrikular karena rate-nya di ventricle atau serabut Purkinje, maka dia 20 sampai 40 kali per menit. Gitu kan? Ya. Rate-nya kita perhatikan karena di iramanya berasal dari ventricle, maka tidak ada gelombang P. Ya, Pak ya. Nah, hanya saja dia masih teratur gitu ya. Oke, interval PR-nya ya nggak kelihatan, orang gelombang P-nya sih tidak ada gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini penyebabnya adalah imbalen elektrolit, ya, keracunan dioksin, terus kemudian kokain. Nah, ini juga ada yang
accelerated idioventricular. Berarti dia adalah 40 sampai 100 gitu ya. Nah, gelombang P-nya juga sama. Ya orang nggak ada. Oke ya. Lanjut. Nah, S anode ini yang sekarang ke gangguan hantaran ya. Tadi adalah gangguan pembentukan impuls, sekarang kita gangguan hantaran. Ya, jadi kalau pembentukan impuls, maka dia di generator-generatornya. Tetapi kalau yang gangguan hantaran itu di listriknya. Percabangan dari S anode ke AV node, dari AV node ke serabut Purkinje. Ada nggak bloknya di situ? Ya, di internodal tadi. Misalnya di SA blok, ya. SA blok, perhatikan. Kalau blok berarti itu adalah blok. Maka jaraknya sama, berbeda dengan rest. Kalau rest maka terserah yang naik mobil, mau istirahat 1 jam, 2 jam, 3 jam, suka-suka saya. Tapi kalau blok itu pasti jelas 1 jam, 2 jam, 3 jam. Berlipat-lipat jaraknya sama, gitu ya. Itu S anode. SA blok ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Ini biasanya adalah sinus syndrome, terus kemudian myokarditis, terus kemudian AMI, ya, akut myokard infarct, penyakit jantung koroner, normal pada olahragawan, dan yang orang biasa yang suka olahraga biasanya normal. Oke, lanjut adalah AV node. Ya, AV node. Nah, itu ada AV block. Nanti AV block ada derajat 1, derajat 2, derajat 2 tipe 1, tipe 2, dan derajat 3. Gitu kan? Nah, yang pertama adalah AV block derajat 1. AV block derajat 1 itu perhatikan gelombang P. Ya, gelombang P-nya adalah memanjang. Lihat, perhatikan interval PR. Interval PR-nya itu memanjang, gitu kan? Terus AV blok derajat 1. AV blok derajat 2 itu adalah gelombang P-nya. Makin lama, makin panjang. Makin lama, makin panjang. Paham ya interval PR-nya? Terus AV blok derajat 2. Tipe 2. Yang tadi adalah AV blok derajat 2 tipe 1 atau disebut dengan wing kebah. Kalau yang ini itu adalah yang tipe 2 itu adalah interval PR-nya memanjang dan ada satu yang tidak diikuti kompleks QRS. Ya. Kalau AV block itu kuncinya adalah interval PR. Ya. Terus yang AV block derajat 3 itu adalah antara gelombang P dan kompleks QRS itu seperti berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada gelombang P, terus kemudian panjang, ada kompleks QRS. Panjang lagi, ada gelombang P, panjang lagi, kompleks QRS. Nah, ini pasien saya juga ada yang seperti ini. Dia biasanya kalau yang AV block derajat 3, derajat 2, tipe 1, tipe 2 itu biasanya lebih pasiennya sering mengalami pingsan, pusing, terus kemudian saturasi 98, 95, ada kadang-kadang sampai 89. Itu yang seperti itu, ya. Yang sering itu adalah pasiennya pingsan. Pada pasien-pasien dengan AV block derajat 3, AV block derajat 2 tipe 2 gitu. Ya, nah ini solusinya apa ya? Dipasang pacemaker ya. Permanen dulu baru akhirnya adalah temporary dulu akhirnya adalah diganti dengan permanen jika S anode tidak bisa mengambil atau detak jantungnya tidak kembali normal, rate normal yang 60 sampai 100 tadi. Ya, maka mau nggak mau dipasang pacemaker gitu ya. Nah, pasien saya kemarin seperti itu sempat dikotblukan, sudah dikompresi, dia kembali normal, diberikan oksigen, dia kembali normal, ya wis. Gitu ya. Kalau tidak ada, lama-lama kan kalau sudah memanjang bisa terjadi asistol. Nah, itu yang AV block derajat 3 itu yang kita khawatirkan seperti itu. Ya, dia memanjang sehingga wah, high risk ini, gitu ya. Bisa terjadi VT. Oke, atau VF. Lanjut. Nah, itu saya tidak bahas itu karena ini di KMB. Ini berarti adalah yang aritmia. Nanti kalau yang aritmia letal berarti saya membahasnya adalah VT-VF, PEA, dan asistol, gitu ya. Nah, ini penyebabnya adalah kardiomiopati, endokarditis, terus kemudian demam rematik,
PJR ya, penyakit jantung rematik, penyakit jantung koroner, terus kemudian fibrosis idiopatik kronis dan sklerosis sistem konduksi. Ini biasanya disebabkan juga oleh karena eh, gangguan autoimun. Ya, itu juga sangat berperan di sini. Oke, lanjut. Nah, obat-obatan, ya obat-obatan yang dikonsumsi sehingga pas saat kita pasien masuk itu kita tanyakan minum obat apa pas saat di rumah, mengkonsumsi obat jantung atau tidak. Nah, biasanya pasiennya juga bingung, ya keluarganya juga bingung, pasiennya siapa yang bingung malah perawatnya biasanya seperti itu. Nah, ini penata laksana adalah pacemaker. Jangan lupa kalau pada pasien-pasien seperti ini langsung segera kasih oksigen. Ya, kenapa? Ya, kalau saturasinya buruk, kontraksinya buruk, ya gimana ya, tidak terhantarkan sama sekali impulsnya, gitu kan? Akhirnya malah terjadi kematian sel. Oke. Berikutnya adalah gangguan hantaran interventrikuler. Nah, ini interventrikuler berarti antar ventrikel. Ada RBBB dan ada LBBB. Kalau RBBB, right, berarti kita lihat adalah di V1. M-shape bentuknya M-shape. Kalau teman-teman perhatikan yang bawah, yang gelombang EKG bawah itu kan ya, yang di warna ungu itu kan kelihatan bentuknya seperti huruf M. Berbeda dengan yang di atasnya itu lancip-lancip gitu ya. Tetapi yang di bawahnya adalah bentuknya seperti huruf M. Nah, lokasinya ada di V1 karena right. Kalau L left berarti kita lihatnya adalah di bagian lateral, di bagian V5 V6 gitu ya. Gampang ya, gampang. Nah, ini disebabkan karena hiperkalemi, imbalan elektrolit pokoknya. Jadi kalau kita pasien-pasien yang di rumah sakit, di tempat saya itu 3 hari biasanya dicek. Ya. Terus kemudian hipertrofi miokard, kondisi lain seperti WPW, sindrom White Parkinson White gitu ya. Jadi ditemukan oleh 3 orang ini. Jadi dia ada preeksitasi. Ya, dia langsung ke serabut Purkinje. Jadi dari S anut dia lewat samping-sampingnya atau lewat mana gitu ya. Tiba-tiba langsung sampai serabut Purkinje. Dan itu bolak-balik gitu ya. Ya, dalam kondisi tertentu tidak masalah sih memang karena tidak signifikan ya RBBB, LBBB itu. Nah, atau Brugada sindrom. RBBB, LBBB itu sering ditemukan pada kedua kondisi ini. Brugada sindrom itu terjadi mutasi gitu ya pada selnya, ya pada sel jantung. Ingat yang memiliki sifatnya tadi, ya. Nah ini perbedaannya sudah saya sampaikan. Ada gelombang M, ya. M itu berasal dari R ya. R bentuknya R, arti S-nya nggak kelihatan. Kalau di LBBB itu sangat kelihatan sekali pokoknya, ya. Oke, sangat bisa lah ya. Kalau R berarti lihat ada M-shape di V1, kalau LBBB berarti lihat ada M-shape di lateral atau V5, V6. Oke, lanjut. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya. Ini pemeriksaan penunjangnya yang pertama ya jelas EKG. EKG itu risetnya sudah bisa menunjukkan 70% kemungkinan iya. Ya, jadi cukup signifikan gitu ya. Terus kemudian EP study yang banyak gelombang-gelombangnya sering pingsan itu biasanya dilakukan elektrofisiologi, studi elektrofisiologi. Jika misalnya nanti pas saat dilakukan tindakan ternyata muncul impulsnya dari mana, biasanya akan dimatikan selnya di sana gitu ya, dibakar, diablasi namanya. Terus lanjut adalah laboratorium, jelas ya. Kalau laboratorium kan bisa melihat electrolyte imbalance itu kan bisa dilihat dari laboratorium, kan nggak mungkin lihat dari mana-mana selain dari sana gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang sudah sampai ke asuhan keperawatan. Yang tadi nggak ada yang ditanyakan ya? Nggak, alhamdulillah. Oke, kita ke asuhan keperawatan. Yang pertama jelas adalah pengkajian. Yang pertama berarti riwayat kesehatan. Nah, jelas pasiennya ini adalah sinkop atau pingsan pasiennya. Riwayat ini pernah nggak? Jadi ditanyakan ya. Terus kemudian mudah lelah, sesak nafas, palpitasi, dredeg ya palpitasi itu, rasa tidak nyaman di dada atau bahkan kadang nyeri. Terus riwayat keluarga dengan penyakit jantung, jika mengkonsumsi minuman pemicu aritmia atau alkohol misalnya obat-obatan,
emosinya terkontrol atau tidak. Makanya pada pasien-pasien tertentu, pada pasien-pasien yang akan melakukan bedah jantung atau operasi atau tindakan invasif, itu biasanya pasti ada pertanyaan, adakah cemas berlebih pada pasiennya gitu ya. Jika tidak ya sudah, gas, lanjutkan tindakan. Tapi kalau ada ya cemasnya diturunkan dulu. Gitu. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Keringat dingin, akral teraba dingin, terus kemudian capillary level melambat, terlihat pucat, ya, perubahan kekuatan nadi perifer atau karotisnya, dan perubahan hemodinamik itu cepat sekali, jadi hati-hati, ya. Kalau di bangsal jantung itu hemodinamik itu luar biasa sebagai panduan kita di dalam memberikan pelayanan keperawatan. Oke, lanjutnya adalah diagnosis keperawatan. Diagnosisnya apa ya? Jelas penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama dan frekuensi jantung. Kan iramanya berubah, frekuensinya berubah. Kan gitu tadi, ya. Oke, terus kemudian ansietas berhubungan dengan krisis situasional, terus kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Nggak mungkin dong pasiennya mau disuruh jalan-jalan setelah terpasang TPM misalnya. Ya, pasti disuruh istirahat dulu sambil monitoring hemodinamik. Yang keempat adalah defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Itu adalah diagnosa keperawatannya. Nah, sekarang keluaran keperawatan. Luarannya apa yang pertama? Ya, setelah dilakukan intervensi keperawatan sesuai dengan waktunya, maka curah jantung meningkat. Ditandai dengan apa? Kekuatan nadi perifer meningkat, sama ya, palpitasi menurun, bradikadi menurun, takikardi menurun, gambaran EKG aritmianya menurun, dan lelah atau rasa lelah menurun. Disesuaikan dengan pasien yang kita temukan saat kita melakukan pengkajian keperawatan. Gitu ya. Oke, luaran berikutnya adalah ansietas. Jadi ansietasnya menurun, mengatakan rasa khawatir terkait kondisi menurun, perilaku tegang menurun, tidak gelisah, pola tidur membaik. Tapi jarang misalnya pada pasien-pasien yang dipasang, apalagi kalau di tempat saya itu di kardio, di bangsal kardio, itu pastinya kan kebanyakan lansia. Ya walaupun ada yang anak, ada yang remaja atau dewasa akhir, itu banyak juga, tetapi ya kalau sudah dengan kondisi tersebut, khawatirnya itu luar biasa, susah dikontrol, ya. Terus kemudian terbalik jam tidurnya. Kalau malam nggak bisa tidur, ganggu keluarganya, ya. Nah itu. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah toleransi aktivitas. Jadi toleransi aktivitasnya meningkat ditandai dengan wis iso senyum, rasa nyeri menurun, rasa tidak nyaman menurun, tanda vital dalam batas normal, berarti frekuensi nadi, tekanan darah, terus kemudian dan lain-lain adalah dalam batas normal sesuai dengan nilai normal. Lanjut, ngasuhan keperawatan berikutnya yang luarannya adalah tingkat pengetahuan meningkat sesuai anjuran. Nah ini yang sesuai anjuran itu berat sekali. Pasien saya tadi, pos pemasangan stent atau pemasangan sisi jantung, pengen makan gorengan, boleh ya? Kalau saya ya tak bolehkan saja, orang sudah lansia gitu ya. Maksud saya paham ya, sudah sebentar lagi ke Balikpapan, masa sih nggak menikmati hidup, masa mau dipaksa-paksa tetap dengan standar. Iya, kalau pasiennya pengen hidup lama ya nggak apa-apa, pengen ketemu anaknya ya nggak apa-apa, ya tadi itu endingnya adalah hidup sehat, tetapi kan kenyataannya juga nggak segampang itu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah intervensi keperawatan. Kalau penurunan curah jantung tadi itu ya berarti ada merekam EKG 12 read, terus kemudian monitor aritmia, monitor haluaran intake dan output cairan, terus kemudian tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, suhu, terus kemudian elevasikan kepala atau bed itu muncul di situ semuanya. Teman-teman bisa lihat di psikinya di standar intervensi. Ansietas berarti reduksi ansietas dan terapi relaksasi.
terus kemudian intoleransi aktivitas, manajemen energi, dan terapi aktivitas. Terus kemudian defisit pengetahuan baru edukasi ya. Oke, itu yang ketiga itu bisa dibaca di yang keempat-empatnya ini bisa dibaca di siki atau di video saya sebelumnya. Plus minusnya akan sama ya. Ini karena pasiennya dalam kondisi harapannya adalah stabil ya di askep aritmia ini. Tetapi nanti kalau yang di aritmia letal, maka itu adalah kondisi-kondisi pasien yang tidak stabil atau kurang bagus gitu ya. Nah, terus lanjut. Oh, sudah berakhir. Alhamdulillah sudah berakhir. Selamat beristirahat, selamat menempuh ujian berikutnya ya. Semoga dimudahkan dalam menjawab soalnya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.